numerator management. Oke. Nah, prinsipnya performance atau kinerja itu adalah pembagian dari revenue dan resource. Artinya pendapatan dibagi dengan cost atau sumber daya, baik human resource maupun non human resource ya, financial resource, kemudian equipment dan sebagainya itu. Intinya kinerja itu adalah pembagian dari revenue dan resource. Nah, ini ada yang D numerator management. Ini prinsipnya adalah increasing performance, jadi dia meningkatkan kinerja by cutting cost atau cutting resource, terutama kaitannya dengan human resource atau staff. Jadi bagaimana dia meningkatkan kinerja dengan mengurangi biaya, sehingga kalau revenue-nya konstan, biayanya dikurangi, maka kecenderungannya kinerjanya membaik. Tapi ini sekarang sudah banyak ditinggalkan, baik sektor privat maupun publik, orientasinya sudah kepada pendekatan numerator management. Apa itu numerator management? Adalah increasing performance by boosting revenue at current numbers resource. Artinya apa? Meningkatkan kinerja dengan mendorong pendapatan pada sumber daya yang ada sekarang. Caranya apa? Caranya diberikan konsep-konsep, misalkan sekarang ada pendekatan kalau human resource dinamisasinya human resource menggunakan misalkan goal setting. Apa artinya? Didorong diberikan target. Ya, ini dari aspek empowerment-nya, aspek bagaimana dia memberdayakannya. Kemudian dari aspek kompensasinya diberikan apa yang disebut dengan reward system yang memadai berdasarkan pada performance. Nah, ini kalau di pemerintahan misalkan dengan dipacu dengan adanya remunerasi, TPP, istilah-istilah itu sebenarnya adalah increasing performance by boosting revenue at current numbers resource, terutama human resource. Jadi orang-orangnya itu didorong untuk bekerja lebih optimal agar kinerjanya meningkat. Nah, caranya tadi diberi target, misalkan ya dengan targeting atau disebut dengan pemberian goal setting. Kemudian yang kedua bisa dengan reward system atau empowering atau dengan punishment system. Ini yang disebut dengan numerator management. Nah, di era-era terakhir ini, di numerator management sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau dipakai itu tidak memperhatikan tingkat humanize-nya. Di humanity-nya tidak nampak. Kenapa? Karena itu mengabaikan tentang perilaku individu. Artinya sudah dipaksa untuk kerja rodi, gitu, digaji sedikit, diperas, ya kan gitu-gitu kan udah nggak zamannya lagi. Sekarang orientasinya pada empowering dengan memenuhi ekspektasi agar motifnya dari seseorang untuk bekerja itu terpenuhi, atau ekspektasi terpenuhi. Oke ya, ini dua pendekatan. Nah sekarang ini yang akan kita kelola, bagaimana performa bekerja agar revenue bisa didorong, tapi tidak mengorbankan atau tidak mengurangi resource, bahkan menambah resource dengan memberikan rangsangan-rangsangan tadi atau stimulus-stimulus tadi. Nah sekarang bagaimana peranan human resource di dalam seluruh organisasi? Ini ada 3. Pertama adalah human resource department atau bagian sumber daya manusia itu memberikan layanan khusus kepada lini-lini manajer yang lain. Kalau di bisnis namanya ada marketing, ada financial, ada research and development, ada operasi. Ini memberikan layanan dengan layanan khusus. Misalkan permintaan terhadap human resource tertentu, ahli pemasar misalkan, atau tenaga penjual, atau ahli yang bidang research and development. Nah, ini layanan khusus. Ya, atau penilaian-penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang khusus kepada orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, menentukan indikator kinerja masing-masing lini, misalkan marketing, orang dikatakan kinerja itu apa sih, indikatornya kinerja baik dan sebagainya. Ini seperti itu. Ini memberikan spesifik services. Yang kedua adalah memberikan advice dan rekomendasi
kepada bagaimana ini bisa progres ya, kepada advice dan rekomendasi bagi lini-lini organisasi yang di luar human resource. Yang terakhir adalah perannya di dalam berjalannya lini manajer yang lain adalah melakukan koordinasi berkaitan dengan pengembangan atau berkaitan dengan perencanaan, kemudian mempersiapkan dan maintenance dari human resource itu. Kenapa ini menjadi titik sentral Human Resource Department? Ya seperti saya katakan kemarin, karena man behind the gun. Ini yang disebut dengan Human Resource Management, bagaimana kaitannya dengan lini manajer yang lain. Oke ya, ini. Nah, sekarang kita lihat perspektif bahwa bagaimana sih berjalannya sumber daya manusia manajemen ini berkaitan dengan berbagai macam lingkungan. Kita lihat bahwa di dalam organisasi itu ada lingkungan. Ini ada lingkungannya. Ini terutama nanti kaitan dengan lingkungan human resource. Ya, ada namanya lingkungan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, ya, aturan atau perundangan, pesaing, kalau ini bisnis, customer, pelanggan, human resource union, serikat pekerja, workforce, angkatan kerja. Ini semua adalah lingkaran yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Oke, ini semua. Nah, ini akan menentukan bagaimana manajemen sumber daya manusia dalam aspek fungsi itu berjalan. Perspektifnya ada 3 kemarin. Pertama adalah perspektif planning, ya, planning. Jadi bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia, mulai kita melaksanakan job analisis, termasuk kita melakukan human resource planning. Nah, human resource planning ini perencanaan tenaga kerja sebenarnya berkaitan dengan apa yang disebut dengan kalau bahasa pabrik namanya formasi. Bagaimana kita menentukan formasi? Kebutuhan ya. Human resource planning itu arahnya kepada kebutuhan tenaga kerja. Jadi ada job analysis dan human resource planning atau kebutuhan tenaga kerja. Ini dalam kelompok dimensi planning. Nah, kemudian baru preparing. Ini fungsi manajemen SDM-nya. Apa yang dilakukan setelah kita menentukan kebutuhan, baru kita melakukan rekrutmen. Kita melakukan seleksi, seperti kita gambar kemarin, kemudian melakukan training and development, atau pelatihan dan pengembangan. Nah, ini agak beda ini. Kalau training itu berkaitan dengan pekerjaan yang sekarang, ya ini training, makanya digabung and development, pengembangan. Nah, pengembangan ini berkaitan dengan sekarang belum dikerjakan, belum ada tupoksi, tapi ke depan akan menjadi adanya pengembangan. Contohnya misalkan bagaimana pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Sekarang belum dilakukan. Di kantor itu belum ada, di organisasi itu. Tapi ke depan diharapkan karena teknologi berkembang, maka ada misalkan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Ya, misalkan atau account apa namanya terserah, misalkan maka disiapkan orang ini sehingga begitu kita sudah adaptasi teknologi maka human resource-nya menjadi siap. Ini disebut development, pengembangan. Kemudian setelah preparing, mempersiapkan, baru kemudian maintaining. Maintaining itu mulai dari penempatan. Penempatannya dengan prinsip the right man on the right place, bukan the right man on the wrong place atau wrong man in the right place, bukan, tapi the right man in the right place, the right man on the right time. Nah, bisa juga ya, orang yang baik pada waktu dan kesempatan yang baik. Ini juga menarik. Ini maintaining. Nah, kemudian ada juga career management atau pengelolaan karir, atau orang sering menyebut lebih kecil lagi adalah career path. Jenjang karirnya harus kita pikir. Orang masuk mana, kemudian setelah itu gradasinya meningkat kemana, terus sampai kepada nanti menjadi top level management. Itu harus kita pikirkan. Kenapa? Ini adalah kalau di dalam konsep manajemen SDM, karir manajemen ini adalah bagian dari reward system sebenarnya. Bisa dikatakan ini reward system. Kenapa? Ini adalah penghargaan. Ya, penghargaan yang diberikan kepada seseorang untuk memenuhi motivasi atau ekspektasinya. Itu adalah manajemen karir. Maka harus tepat. Kalau manajemen karir tepat, maka orang itu akan naik terus, maka dia akan bersemangat kerja,
sehingga dia akan menjadi memiliki motivasi yang tinggi dan kinerja yang baik. Yang kedua adalah performance appraisal, penilaian kinerja. Ini juga menjadi bagian dari maintaining, harus dinilai kinerjanya. Nah, penilaian kerja itu macam-macam, bisa kaitannya dengan karir, bisa kaitannya dengan tadi yang saya sebut kompensasi, misalkan TPP, remon itu adalah penilaian kinerja, ya kan, dan sebagainya. Atau penilaian kerja berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan knowledge, skill, ability, others-nya dari SDM. Itu adalah dinilai dulu. Kinerjanya itu seperti apa? Misalkan kinerjanya rendah, kenapa dia rendah? Oke, ternyata dia tidak memiliki knowledge yang cukup, tidak memiliki skill yang cukup, tidak memiliki ability yang baik, tidak memiliki kemampuan yang baik, tidak memiliki others, behavior yang baik. Maka kita persiapkan training and development yang berkaitan dengan bagaimana orang itu supaya memiliki knowledge, skill, ability, others yang baik. Ini kaitannya dengan performance appraisal. Maka konsep performance appraisal itu tidak given terus kemudian dibiarin, tetapi dia harus diberikan feedback kepada SDM-nya, kepada human resource-nya, diberikan kelemahnya ini, maka ini harus dicarikan solusi bagaimana untuk meningkatkannya. Yang selanjutnya maintaining itu adalah dalam rangka pemberian kompensasi, ya kompensasi, pemberian apa yang disebut dengan reward atas pekerjaannya. Bisa dalam bentuk intrinsik, bisa dalam bentuk ekstrinsik. Intrinsik itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniah, itu intrinsik. Yang ekstrinsik itu berkaitan dengan bagaimana pemenuhan lahiriah, badan misalkan, sehat, ya, makanya ada jaminan kesehatan, kemudian tunjangan, kemahalan, nah, itu kaitannya dengan fisik ya, untuk daerah tertentu karena biaya hidup mahal dikasih tunjangan kemahilan, ini adalah reward system. Atau kaitannya dengan intrinsik, kepuasan batin, ya mungkin diberikan peluang bagaimana dia untuk diberi kepercayaan untuk bekerja lebih baik, itu bagian dari intrinsik. Diberi penghargaan dan sebagainya, ini adalah kompensasi. Ini dalam kaitannya nanti kalau Bapak Ibu ambil SDM bisa berkaitan dengan apa yang disebut dengan konsep empowering, human resource empowering. Jadi penguatan. Ya, ini ada dua sebenarnya perspektifnya, penguatan itu bisa kompensasi atau bisa punishment. Intinya dia harus diberikan stimulus dalam bentuk negatif maupun positif, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah maintaining ini juga adanya health and safety. Health ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja berkaitan dengan diri individu, bagaimana dia bekerja dengan sehat, dengan fit, baik jasmani maupun rohani. Nah, dengan keselamatan, safety adalah berkaitan dengan risiko yang akan ditanggung oleh individu human resource kalau dia bekerja. Apalagi di industri atau pabrik ini harus dipikirkan safety-nya, misalkan polusi, ya toh. Kemudian keamanan dalam penggunaan peralatan misalkan. Nah, kemudian bagaimana dia harus dijaga dari aspek risiko minimal dalam bekerja, risiko minimal atau bahkan zero risk, tidak ada risiko apa-apa. Mulai dari pakaian, ya, mulai dari tempat kerja, itu harus semua pakai zero risk. Ini safety berkaitan. Ini bagian dari maintaining. Kenapa semua ini dilakukan? Sudah di depan tadi, agar semuanya peningkatan performance, peningkatan kinerja, arahnya ke sana, seperti kita diskusikan minggu kemarin. Nah, ini semua nanti akan menentukan human resource policies atau disebut dengan kebijakan pengelolaan SDM. Implikasinya ke sana. Dia harus memiliki kebijakan. Nah, kebijakan pengelolaan SDM pada masing-masing tahapan. Apakah pada tahapan planning, apa pada tahapan preparing, apa tahapan maintaining. Oke, misalkan planning. Nah, planning itu sebenarnya adalah bagaimana tadi adalah analisis kebutuhan. Ini harus hati-hati. Nah, dasarnya adalah tetap job analisis. Job analisis itu ada dua ya, nanti ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan.
Nih, kita teruskan ke sini. Oke, ini sudah saya sebut tadi. Nah, ke sini, misalkan fungsi perencanaan, ya, human resource planning. Ini berangkat sebagai pondasinya adalah job analysis, ada dua, job description dan job specification. Apa nih job deskripsi? Adalah tentang deskripsi pekerjaan berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diemban, kalau bahasa sederhananya adalah tupoksi dari seseorang atau dari pekerjaan. Sedangkan job spesifikasi ini berkaitan dengan knowledge, pengetahuan, skill-nya, KSA orang itu. Jadi nanti knowledge, skill, ability, others itu harus klop dengan deskripsi pekerjaannya. Apa artinya? Kalau kita nyari orang dengan kriteria tertentu, dengan KSAO-nya itu, maka harus kita merujuk kepada deskripsi pekerjaan yang akan diemban oleh orang yang kita cari. Ini yang disebut deskripsi, ini dasarnya. Maka kemudian dari sini baru kita tentukan human resource planning-nya, atau yang disebut dengan analisis kebutuhan. Apa analisis kebutuhan yang harus dilakukan? Ini garis besarnya aja, nanti detailnya minggu-minggu berikutnya. Analisis kebutuhan kita harus melakukan identifikasi kebutuhan tenaga kerja setiap unit, pegawai setiap unit. Pegawai yang apa? Tentunya nanti ada tiga skenario yang akan terjadi. Demand sama dengan supply, artinya apa? Kebutuhan tenaga kerja setiap unit sama dengan yang ada, maka tidak perlu dilakukan apapun. Tidak perlu analisis kebutuhan, ya. Artinya apa? Oh, di unit ini perlu 3, sudah cukup tenaganya 10. Sesuai dengan deskripsinya. Maka tidak perlu apa-apa, maka demand sama dengan supply. Yang kedua kemungkinannya adalah demand lebih besar dari supply. Apa artinya? Kebutuhannya lebih besar dari yang ada dalam unit itu. Artinya masih kurang. Dasarnya apa? Nanti saya jelaskan. Masih kurang. Nah, baru kemudian langkah berikutnya setelah kurang, baru kemudian preparing kan gitu. Yang ketiga kemungkinan skenarionya adalah demand lebih kecil dari supply. Artinya apa? Permintaan lebih rendah dari yang ada. Maka ada skenario kemudian apa yang dilakukan? Oke, apa perumahan sementara, apakah PHK, apakah dimutasi, apakah didemosi? Itu adalah cara-cara bagaimana kebijakan human resource management tadi. Ada 3 skenario ya. Oke, sekarang yang demand lebih besar dari supply. Artinya apa? Kebutuhannya lebih banyak dari yang tersedia. Apa penyebabnya? Ada beberapa. Pertama adalah berkurangnya tenaga kerja karena pensiun. Ya, pensiun. Artinya berkurang karena masa tugasnya selesai. Yang kedua karena mutasi atau demosi atau promosi. Berkurang karena pindah, ya kemungkinannya. Yang ketiga berkurang karena beban kerjanya yang lebih atau over job load-nya. Ini harus kita pertimbangkan. Jadi job load-nya tambah. Kalau job load-nya tambah, beban kerjanya berarti kurang orang. Ya. Yang ketiga karena ada perubahan tipe peralatan. Contohnya begini. Sekarang kita bekerja masih manual, belum berbasis teknologi. Tiba-tiba kita akan merubah satu unit itu dengan orientasi pada basis teknologi. Datanglah alat-alat teknologi, maka kita harus mengadakan orang yang ngerti teknologi, kan gitu. Ini karena tipe peralatan yang digunakan. Atau karena perubahan lingkungan. Yang ketiga, karena dana peraturan. Mau tidak mau harus kita penuhi. Contoh misalkan, dulu-dulu di kantor-kantor nggak perlu ada SPI kan? Sekarang di unit-unit harus ada SPI misalkan, ya. Ini harus diadakan, nggak bisa. Nah, kamu itu maka ini karena aturan. Nah, ini contoh kenapa SDM ini kurang. Artinya apa? Demand lebih banyak supply karena kondisi tadi. Ini harus kita penuhi. Nah, setelah itu maka kita harus tentukan kembali lagi tidak boleh kira-kira. Oh, saya suka kira-kira orang seperti. Tapi kembali lagi kepada job deskripsi yang akan diemban oleh orang bekerja dan kita harus cari orangnya dengan spesifikasi sesuai dengan job deskripsinya. Ini penting. Ini dalam planning function-nya ya. Ada 2.
Kita tentukan dulu job deskripsinya, kemudian kita lakukan analisis kebutuhannya. Nah, metodenya macam-macam. Bisa dengan forecasting, dengan apa itu metode nanti pelajari sendiri ya. Nah, kemudian dengan hitungan beban kerja juga boleh, dengan apa boleh, itu metode-metodenya. Kemudian, nah sekarang preparing, ini adalah mempersiapkan. Setelah kita tahu kebutuhannya, maka kita melakukan recruiting. Melakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen. Ada dua ini pendekatan rekrutmennya. Bisa dengan menggunakan rekrutmen disebut dengan internal recruitment atau external recruitment. Internal recruitment itu apa? Kita tinggal mencari yang ada di dalam, tapi ini ada syaratnya kalau internal recruitment. Organisasi harus memiliki apa yang disebut dengan skill inventory. Ya, skill inventory. Catatan tentang keahlian pegawai-pegawainya, ahli apa, di mana tempatnya, apa kemampuannya, itu adanya namanya skill inventory. Kita harus punya catatan. Nah, apakah di organisasi kalau privat sudah banyak punya ya? Oh, misalkan saya punya akuntan di situ, bidang apa, itu punya catatan semua, namanya si A, pengalaman segini punya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki job record, catatan pekerjaan. Apa yang dilakukan? Kita harus menulis track record masing-masing individu, orang per orang, job record. Jadi oke, selamat. Dia pernah berhasil ini, keahlian ini. Sehingga nanti kalau kita mau internal recruitment, tinggal buka itu. Ya kan? Tinggal seleksi, tetapi lebih murah karena mungkin ada cukup wawancara, ditawari dengan job bidding. Kamu tak pindah ke situ ya, dengan kompensasi seperti ini, misalkan cukup itu. Tidak perlu dengan formal recruitment yang kronologis mulai dari pendaftaran macam-macam, tidak perlu. Karena apa? Sudah punya skill inventory dan sudah punya job record. Ini kalau recruiting internal. Nah, kalau eksternal, misalkan kita perlu orang IT, nggak punya, betul, di dalam nggak ada organisasi, maka kita harus rekrut eksternal. Nah, ini memang menggunakan macam-macam metode kan. Bisa menggunakan metode mungkin dengan general recruitment, menarik secara umum, diumumkan kemana-mana, ya, diumumkan melalui koran, melalui apa, mass media, silakan aja itu, diumumkan, jadi ditarik syaratnya ini dan sebagainya, dilalui, ya, dengan apa gitu. Ini recruitment. Atau dengan cara disebut dengan recommendation, recruitment. Jadi rekrutmen tapi rekomendasi misalkan begini. Ini biasanya untuk level-level manajer biasanya. Ada kawan punya kawan rekomendasikan untuk manajer ini cukup dengan dari luar. Nah, misalkan itu biasanya recommendation. Jadi boleh. Jadi karena perkawanan, dirut punya kawan, dia saling-saling memberikan informasi. Ini bisa dilakukan, ya. Ini tetap eksternal tetapi dia tidak dengan cara yang general recruitment. Dan seterusnya bisa melalui kampus ya dengan job fair, macam-macam caranya, macam-macam dilakukan rekrutmennya. Baru kemudian dilakukan selecting. Nah, ini seleksi, mulai mungkin seleksi administrasi, seleksi psikologi, interview, terus kemudian rekomendasi, baru kemudian user interview, baru kemudian uji kesehatan, kemudian baru penempatan, ya seperti itu. Ini selecting. Nah, baru kemudian dikembangkan lagi dalam preparing ini adalah training, bisa on the job training, ya, atau dengan cara macam-macam silakan. Apakah on the job training, bekerja sambil belajar, dikelilingkan 3 bulan ke setiap unit, boleh, ya tak? Atau memang betul-betul di external training, outdoor, silakan aja disekolahkan kemana, misalkan yang belum mampu dan sebagainya. Ini silakan metodenya. Nanti ada beberapa metode. Inilah preparing. Jadi mulai dari recruiting, selecting sampai training and development. Tadi sudah saya sebut apa itu training, apa itu development. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah maintaining. Ini bagian dari
fungsi yang terakhir bagaimana mengamankan supaya individu dalam organisasi itu memiliki kinerja yang baik, produktivitasnya meningkat, membangun loyalitas, membangun komitmen, membangun involvement kemarin. Maka harus dilakukan. Maka harus dipikir ke pengembangan karirnya, penilaian kinerjanya harus benar, ya kan? Kompensasinya harus dipikirkan, safety-nya dan sebagainya. Ini apa tujuannya? Ini memberi impact. Pertama adalah bisa menekan apa yang disebut dengan turnover. Turnover itu keluar masuknya tenaga kerja bisa ditekan, sehingga akan terjadi low turnover. Ya, orang nggak mudah keluar dari organisasi karena loyal dia. Ya, peningkatan productivity, nah, meningkat produktivitasnya atau kinerjanya. Kemudian low absenteeism. Jadi dia rendah bolosnya, mangkirnya rendah. Ini. Yang terakhir adalah meningkatkan komitmen dan mampu membangun satisfaction yang seperti kita jelaskan minggu kemarin. Ini adalah kalau kita kembangkan, intinya adalah bagaimana kita memelihara SDM di dalam satu organisasi. Ya, ini. Nah, kemudian bagaimana sih kita sebenarnya mau mengevaluasi program atau kebijakan dari Human Resource Management? Maka ukuran keberhasilannya adalah ada 3 besar nih. Pertama adalah keberhasilan dari pembentukan mindset, pola pikir, ya. Apa yang pola pikir? Cara berpikir karyawan. Ya. Karyawan itu cara berpikir kritis enggak, kemudian mampu menyelesaikan masalah secara analisis enggak, kelihatan itu. Mau progresif enggak, mudah berkembang enggak, kan gitu. Ini paling enggak kita melihat dari situ. Kalau dari hari ke hari SDM-nya itu stagnan, statis, maka gagal itu program Human Resource Management. Kemudian yang kedua, keberhasilan pembentukan kompetensi. Ya. Kemudian pembentukan knowledge, skill, attitude atau ability dan others, perilaku, attitude. Perilaku itu ya sikap, persepsi, dan seterusnya itu. Nanti kalau di perilaku organisasi, kita diskusikan tentang others itu, behavior itu. Nah, ini penting, kalau ini nanti nggak ada perubahan, kompetensinya nggak berubah. Kompetensi itu ada 4. Kompetensi itu ada 4 prinsipnya. Pertama adalah kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis itu bagaimana kompetensi diukur dengan tingkat pendidikannya. Mau progresif sekolah nggak dia? Nah ini Pak Ibu ini progresif ini. Sesibuk-sibuk apa masih mau sekolah. Ini berarti di tempat kerja Bapak Ibu itu berhasil human resource programnya. Karena apa? Mau meningkatkan kompetensinya dari aspek kompetensi pedagogis. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Ya, bagaimana membangun jaringan, membangun komunikasi, berinteraksi dengan yang lain, ya toh? Sosialisasi ini adalah kompetensi sosial. Yang ketiga adalah kompetensi perilaku. Ya. Lebih giat kan, lebih semangat, ya. Lebih santun kan gitu. Ini bagian dari kompetensi perilaku. Ya. Ini yang dikaitkan dengan kompetensi, maka pembangunan kompetensi ini ciri-ciri berhasil tidak berhasilnya dari human resource. Ya. Pengetahuannya meningkat, keahliannya dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembinaan perilaku. Ya. Dalam mendukung visi misi. Dia bisa kerja keras enggak? Ada inisiatif enggak? Ada inovasi enggak? Ya kan? Bekerja secara dinamis atau statis. Bisa membentuk teamwork yang baik enggak? Kan gitu. Ini berkaitan dengan bagaimana perilaku individu dalam organisasi itu berubah. Nah, kalau tiga keberhasilan ini muncul, maka Human Resource Management Program atau policy atau kebijakan akan sukses. Cirinya ini. Tapi kalau enggak, ya dipertanyakan.
Siapa yang salah? Ya manajer pada skala level kaitan dengan human resource. Ya gitu. Baik low manager, middle manager maupun top manajernya. Ini harus dipertimbangkan. Ya, evaluasinya. Oke. Sekarang bagaimana berkaitan ini contoh ya, ini contoh aja nanti banyak ya. Contoh-contoh bagaimana keputusan strategisnya, implikasinya bagi human resource management. Jadi implikasi keputusan strategis kita, ya, diskusi minggu kemarin bahwa human resource management itu adalah turunan dari pengambilan keputusan strategis organisasi. Makanya bagaimana implikasinya ini contoh saja. Apa yang harus dikuati? Misalkan ada tipe peralatan baru organisasi. Kita akan membeli peralatan yang baru berbasis teknologi. Apa yang akan dilakukan? Maka implikasi bagi manajemennya, human resource-nya adalah melakukan training untuk orang siap menggunakan alat itu. Nah, nggak tahu kalau di publik, kadang-kadang alatnya datang, orangnya nggak ada, orangnya sudah di training, alatnya nggak ada kan gitu. Jadi ya kayak lebih malang sana enggak, sini enggak, akhirnya mubadir semua kan. Nah ini banyak model itu. Karena dia tidak paham bagaimana kaitan dengan strategic decision dengan implikasi bagi pengelolaan SDM-nya. Ini kadang-kadang seperti itu. Ya. Misalkan bagaimana organisasi bisnis akan tumbuh. Organisasi strateginya adalah strategic decision adalah growth through acquisition. Apa artinya tumbuh melalui akuisisi. Mengambil perusahaan lain atau menggabungkan perusahaan lain, mengakuisisi. Apa yang dilakukan? Mestinya lakukannya SDM-nya ya, menseleksi. Nah ini contoh begini. Contoh begini, dulu ada bank banyak. Dulu ada bank Exim, Bank Bumidaya, macam-macam ada bank, kemudian bergabung menjadi Bank Mandiri. Gabung, di merger, yang di merger. Ini nanti akuisisi hampir sama dengan merger, mengambil alihan. Nah, apa yang dilakukan? Seleksi. Apa yang diseleksi? Seleksi pegawai dari bank yang diakuisisi tadi. Artinya apa? Cari diseleksi lagi orang-orang yang memang produktif, memang nulis scalability-nya bagus, itu yang diambil. Yang lain tawari. Silakan mau pensiun dini, dikasih pesangon, ya toh? Atau mau diturunkan, digradasi, demosi menjadi level yang lebih bawah, lah itu silakan aja. Itu triknya ya kan gitu. Kemudian selain itu juga karena akuisisi menjadi lebih besar, maka dilakukan training, pelatihan. Untuk apa? Karena dulu organisasi bisnisnya kecil, kemudian akuisisi atau merger, maka dilakukan training. Karena area kerjanya, skill bisnisnya menjadi skala bisnis skill-nya menjadi sudah besar. Kemudian pemberian kompensasi. Karena skala usahanya besar, tanggung jawab tugas besar, maka diberikan kompensasi yang lebih. Kemudian outplacement. Outplacement itu saya katakan tadi, dikeluarkan sebagian supaya tidak terjadi tumpang tindih, ditata ulang. Ya. Ditata ulang penempatannya, tidak terjadi tumpang tindih. Misalkan tadi dari Bank Bumidaya bagian marketing, dari Exim bagian marketing, maka supaya tidak tumpuk, maka kebutuhan orangnya tidak lebih, maka ini ditata ulang. Tata ulang dalam arti ya kalau yang nggak potensi-potensi silakan monggo ambil pensiun dini dan sebagainya, atau PHK atau apa ya modelnya. Nah seperti itu. Kemudian ini misalkan strategi lain, bagaimana kita akan memasarkan produk secara internasional? Apa yang dilakukan? Nah tentunya menseleksi tenaga pemasar yang baik, menseleksi tenaga pemasar yang go broad, yang pemikirannya luas ke luar negeri. Kemudian training tentang bagaimana menjual di era globalisasi. Kemudian memberikan kompensasi yang lebih karena tanggung jawabnya lebih. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian apalagi misalkan kita akan menempatkan kepada lokasi pabrik yang baru, apa yang harus dilakukan? Nah, misalkan ada transfer dari perusahaan lama kepada pabrik yang baru, transfer human resource. Supaya apa? Menjadi motivator di situ, menjadi inisiator di situ, menjadi mentor di situ bagi pegawai yang baru di tempat yang baru. Contoh aja misalkan.
Kemudian rekrutmen pegawai-pegawai yang ada di sekitar di situ. Supaya apa? Supaya tidak high cost. Karena kalau kita transfer dari tempat yang lama, misalkan pabriknya di Jakarta, kemudian pindah ke Kalimantan. Maka kalau diambil dari Jakarta kan high cost, harus ada apa? Menyediakan tempat tinggal dan sebagainya. Makanya harus direkrut dari sekitarnya. Seperti itu, training dan sebagainya. Ini kaitannya bagaimana strategic decision itu berimplikasi kepada human resource management. Ya ini contoh saja. Ya misalkan beberapa hal ini. Banyak lagi. Misalkan bagaimana kalau strateginya retrenchment. Retrenchment itu apa? Penciutan. Pengurangan kapasitas, apa yang dilakukan? Nah, misalkan perumahan sementara sudah disebut kemarin, kemudian memberikan shifting dalam bekerja. Seminggu masuk, seminggu istirahat, dan sebagainya. Dibayar dengan cara berdasarkan dia bekerja. Nah, ini misalkan Garuda, ini sekarang kondisinya retrenchment, maka ada wacana pilot akan dibayar jam-jaman. Jadi fix salary-nya nggak ada, dia dibayar berdasarkan jam terbang. Nah, ini hitungannya adalah variabel. Ini bagian dari strategi. Pada dirumahkan, mungkin kalau rekrutmen lagi susah, lebih bagus digayar dengan cara variabel, salary variabelnya. Jadi dibayar jam-jaman. 1 jam misalkan berapa juta gitu, dia sehari berapa jam atau sebulan berapa jam, tinggal ngitung. Ini nampaknya contoh-contoh seperti ini akan saya sampaikan bahwa pengelolaan SDM tidak akan terlepas dari strategic decision satu organisasi, baik di sektor privat maupun di sektor publik. Cuma agak ada bedanya memang, biasanya di sektor publik itu kecenderungannya adalah mandatori. Apa artinya mandatori? Karena harus mengikuti aturan gitu kan, harus dilaksanakan ini. Ya kan, contohnya TPP harus dilaksanakan. Nah, kadang-kadang ya di tingkat operasional agak sulit hitung TPP itu. Kenapa? Indikator kinerjanya apa yang mau dipakai? Contohnya mau dipakai absensi. Loh, absen itu kan disiplin, bukan kinerja. Gitu. Sehingga kalau orang jepret pagi, jepret siang, jepret sore dianggap sudah bekerja, bukan. Padahal dia di kantornya cuman duduk di kantin sambil ngerokok-ngerokok. Nah, ini kan nggak bias. Makanya kesulitan dalam menentukan tentang indikator kinerjanya, agak sulit. Tapi sebenarnya kalau kita cermat itu bisa dilakukan ya. Tetapi memang variasi. Artinya antara satu unit kerja dengan unit kerja lain berbeda. Karena tupoksinya berbeda, maka parameter di dalam penentuan indikatornya juga berbeda. Ini kalau sektor publik. Nah, ini kenapa harus karena ini mandator harus diterapkan. Karena ada namanya aturan tentang TPP kan, harus diterapkan kan. Nah, walaupun besar kecilnya sesuai kemampuan daerah, tapi harus diterapkan. Nah, ngukur indikatornya mumet ini orang. Akhirnya apa yang dipakai? Ya gampang. Jepret pagi, jepret siang, jepret sore. Padahal habis jepret pagi mancing, balik lagi sore sambil pulang mancing, jepret juga kan. Ini jadi masalah besar memang, tapi ya itulah faktanya. Gitu. Itu faktanya. Oke, ini lanjutan pertemuan kedua tentang bagaimana kaitan human resource management dengan strategic decision. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Izin Pak Izin Slamet. bertanya Pak. Oh, ya silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Slamet. Saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Pak Slamet. Ada beberapa hal yang mungkin tadi sudah banyak penjelasannya. Kita bicara terkait dengan aktual yang terjadi kadang di lapangan. Ya. Misalnya kalau kalau saya sedikit mencoba menyimpulkan dari penjelasan Pak Slamet, ya. Berarti di sini ada keterkaitan antara human resource manajemennya dengan strategik ya. Human resource manajemennya. Ya. Ya, sehingga kita nanti tadi penjelasan Pak Slamet selanjutnya itu akan berdampak terhadap internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, yang saya melihat di sini Pak Slamet khususnya ketika tadi human resource management itu dikaitkan dengan sustainability dari sebuah organisasi. Ya. Karena dalam konteksnya kadangkala kita ngambil contoh kasus misalnya
perusahaan emas yang ada di Papua. Ya. Dalam konteks ini kan kalau kita katakan di situ salah satu yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika perusahaan menjelaskan tentang CSR, berarti perusahaan harus merekrut tenaga kerja yang berasal dari lokal. Ya. Tapi dalam kenyataannya ketika kita bicara tentang job analysis, ternyata itu tidak terpenuhi. Kemudian ketika bicara tentang job description, kemudian kualifikasi pekerjaannya, mungkin itu tidak terpenuhi karena mungkin education and skill-nya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana human resource management itu bisa mengatasi hal itu ketika itu kita kaitkan dengan CSR perusahaannya, Pak? Oke, di sini ada ya, ini namanya environment. Environment. Salah satu yang disebut Pak Edi tadi adalah workforce. Ini adalah angkatan kerja. Maka sebenarnya ketidakterpenuhan itu dari aspek angkatan kerja. Artinya angkatan kerjanya itu adalah angkatan kerja yang unskilled labor. Ya kan? Ini problemnya yang dihadapi di situ. Nah, karena unskilled labor ini tugas siapa? Ini adalah tugasnya dari manpower planning, government empowerment planning. Ya, empowerment planningnya. Ini nggak benar. Mestinya kalau iya disiapkan orang-orang di situ yang memahami tentang bagaimana syarat minimum bekerja di pertambangan itu. Nah, kalau ini selama enggak, kan nggak mungkin organisasi mandek. Nah, nggak bisa produksi kan nggak mungkin. Nah, itu maka sebenarnya, tapi di era terakhir ini sebenarnya sudah menarik bahwa bagaimana pemerintah pusat sudah melalui berbagai macam skemanya itu menyekolahkan anak-anak Papua yang disebar di seluruh Indonesia. Ini sebenarnya menarik. Problemnya kembali ke sini di sosial dan kultur ini. Begitu sekolah nggak serius, ya, sekolah nggak serius, kenapa? Karena kebiasaan di situ adalah kebiasaan yang dimanjakan oleh alam. Jadi fighting-nya kurang. Kenapa manjakan alam? Ya, situ apa-apa masih ada. Cari ikan nggak perlu beli. Ya, cari apa-apa nggak perlu beli, disediakan alam. Akhirnya apa? Begitu dia disuruh kompetitif keluar, nggak ada fighting-nya, nggak ada effortnya. Mungkin kita kalau di Uni pada beberapa mahasiswa itu saya lihat ada mahasiswa saya itu banyaklah bolosnya dari masuk kelasnya. Ya, setelah saya tanya kenapa, ya dia kesini happy kan, nggak ya repot ini. Nah ini problemnya. Ini contoh. Nah workforce di sini kalau ini gagal maka tentunya di sini human resource kebijakan human resource management policy-nya nggak bisa masuk. Nah kalau ini nggak bisa masuk, ya di sini nggak bisa digerakkan, nggak bisa digerakkan. Nah kalau nggak bisa digerakkan, ini jadi masalahnya kan. Ada regulasi kayak apapun ya mentok karena di sini ini angkatan kerjanya jadi masalah. Nah angkatan kerjanya ini sudah diupayakan dengan regulasi, di sininya sosial kulturnya juga bermasalah. Ini jadi masalah. Sebenarnya memang sekarang jadi ada regulasi kewajiban bagaimana kita membuat satu industri atau bisnis itu yang berorientasi pada CSR. Tetapi problem yang dihadapi adalah, makanya kadang-kadang CSR-nya dicari gampang. Bukan orientasi pada bagaimana rekrutmen tenaga, tapi diberikan dalam bentuk dana kelebihan keuntungan aja. Silakan mau bangun apa, gitu. Ini jadi masalahnya, karena organisasi yang penting ada CSR, kemudian orang ini nggak siap, ya sudah. Akhirnya ya dikasih yang gampang. Apa itu? Ya bangunkan rumah sakit, ya kan, bangunkan apa gitu kan, misalkan dikasih bagi-bagi sembako misalkan. Nah, ini jadi masalah besarnya seperti itu. Nah, ini ke beberapa case ya. Tetapi kalau di daerah-daerah yang sudah siap, seperti sekarang ada satu kawasan industri bagus itu di daerah Batang, Jawa Tengah sana. Itu oleh Gubernur Jawa Tengah sudah disiapkan itu. Human resource-nya sudah disiapkan. Makanya BLK-nya sekarang setiap kabupaten difungsikan di sana. Tentang bagaimana nanti kalau itu Batang itu menjadi satu konsep kawasan industri baru, maka rekrutmennya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sudah disiapkan di sana. Tetapi pemudanya di sana responsif. Dia banyak ikut ke pelatihan di BLK itu. Ya. Tentang apa mesin, tentang apa itu di sana disiapkan. Makanya kemudian menjadi
area kawasan industri baru. Itu antara Pekalongan sampai ke Kaliungu itu. Antara Semarang sebenarnya sampai ke Pekalongan itu sekarang dibikin. Kalau Bapak Ibu nanti lewat, tol itu kanan kiri sudah sekarang menjadi kawasan industri itu. Nah, tapi sudah disiapkan oleh Jawa Tengah. Nah, yaitu sentral apanya melalui BLK nampaknya. Nah, nggak tahu kalau di Papua apakah seperti itu atau nah ini kan juga problem ini memang di sini workforce sama social and culture ini jadi masalah. Saya kira itu tadi ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak. Ya. Iya, baik Bapak. Berbicara tentang maintenance ini kan ada career management, kompensasi dan health and safety. Selain hal itu dievaluasi dari kinerja dan produktivitas seorang pegawai, kira-kira apakah ada faktor X lain yang menjadi penentu? Karena begini Pak, ada suatu kasus, ada seorang pegawai di suatu instansi itu, dia sudah merencanakan ingin mengikuti pelatihan dan pengembangan. Namun, pada saat pengajuan di suatu instansi tersebut tidak memiliki anggaran. Namun, pada kesempatan yang lain, ada suatu surat tawaran untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan, tetapi sang pemimpin tidak mengutus orang yang sesuai dengan bidangnya, malah di bidang yang lain. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau manajemen karir, ini ada 3 pihak yang terlibat. Pertama adalah individu karyawan, ya. Yang ketiga adalah manajemen, yang keempat adalah organisasi. 1, individu karyawan harus mampu dan mau. Mampu saja nggak boleh, mau saja juga nggak boleh. Mampu artinya mampu intelektualnya, mampu fisiknya, dan dia harus mau. Ini dari segi aspek individu. Oke. Kemudian manajemen, ini adalah berbicara tentang political will management dan sporting manajemennya. Ada nggak dukungan dari manajemen? Ada nggak kebaikan politiknya dari manajemen? Yang tadi yang disebut, ya kan? Kalau dia nggak mengizinkan, tergantung pada dia kan? Itu namanya manajemennya. Yang ketiga, tergantung pada organisasinya. Apa organisasi? Kemampuan dalam menyediakan resource-nya, ya kan? Resource-nya, ada nggak duitnya? Ada nggak sarananya? Dan sebagainya. Jadi harus ada 3 pihak di dalam manajemen karir ini yang terlibat. Jadi nggak boleh satu-satu, 3-3-nya harus kompak ini. Nah ini bisa diatur sebenarnya dengan kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi dengan apa? Mungkin dengan persyaratan yang jelas, SOP yang jelas, ya kan? Dengan macam-macam, semua tersebar transparan, nggak ada masalah. Nah, yang kerumak kerumu ini jadi masalahnya di situ kadang-kadang. Ya, diperlukan ahli IT yang dikirim ahli agama misalkan, kan nggak nyambung. Benar, Pak, seperti itu ya Pak ada. Nah ya, karena apa? Ini tadi komitmen manajemennya yang penting. Ini nggak nyambung. Nah ini makanya harus dibikin tatanan yang serba transparan ya. SOP-nya apa, kualifikasinya apa dan sebagainya itu harus dibikin. Kalau perlu tertulis dan itu ditata berdasarkan organisasi. Supaya siapapun manajemennya yang individunya yang berubah, ganti pimpinan, ini menjadi pedoman yang terstandarisasi. Ini yang penting di dalam apa? Di dalam manajemen karir. Oke? Nah, nanti kalau jadi manajer harus gitu, transparan. Ya. Disampaikan harus match. Karena apa? Ini bagian dari training and development. Gitu. Training and development tadi. Pelatihan dan pengembangan. Ini bagian dari. Oke? Baik, Pak. Taufik, Pak. Silakan. Taufik, Pak. Baik ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja, Pak. Kita melihat dari kacamata ilmu manajemen, ya, Pak. Kita berlepas dari perkara politik. Ini saya ingin bertanya terkait kasus yang ada di KPK, Pak. Terkait masalah tes wawasan kebangsaan kemarin. Itu kan peserta yang dites itu kan sebenarnya internal, ya, Pak, ya. Bukan ngambil dari eksternal seperti itu. Kenapa harus dilaksanakan tes untuk mengukurnya, Pak? Sementara kalau kita yang seperti Bapak saya sampaikan tadi, lebih baik kita adakan pelatihan dulu saja, misal kalau kewawasan kebangsaannya tidak mencukupi seperti itu. Baru kemudian kalau memang seandainya sudah diadakan pelatihan, baru kemudian nanti adakan tes
wawasan kebangsaan, kemudian kalau memang tidak lolos baru dinyatakan keluar seperti itu, Pak. Sementara yang kita lihat adalah dilaksanakan tes dulu, kemudian kalau tidak lolos baru dilaksanakan pembinaan seperti itu. Ada yang masih bisa dibina, ada yang tidak. Nah, dari kacamata manajemen sumber daya manusia, seperti apa pandangan Bapak secara akademisnya, Pak? Oke. Kita lepas dari politik ya. Benar, Pak. Sekarang pertanyaan saya, visi misi KPK apa? Satu. Dari situ kita turunkan. Setelah tahu visi misi, turunkan lagi kepada tujuannya apa. Ya kan? Setelah itu baru tujuannya, baru bicara lagi tentang apa lagi yang disebut dengan strateginya apa. Strategi diturunkan lagi menjadi kebijakan, policy-nya apa. Nah, baru kemudian turunkan lagi dari kebijakan itu programnya apa, kegiatannya apa, ini kaitannya dengan tupoksi. Nah, mestinya dalam konteks pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, kembali lagi dengan program, kegiatan, ini yang saya sebut dengan tupoksi tadi. Nggak boleh lepas. Artinya, yang kita cari kan knowledge, skill, ability, others. Betul kan? Kemampuan, keahlian, pengetahuan, others, perilaku. Oke. Sekarang itu ada priority, tidak ada orang sempat-patnya itu sempurna. Betul? Oke. Kalau dari segi program kegiatan, itu yang diutamakan adalah skill, maka orang yang punya skill itu yang didulukan. Ya kan? Karena kita orientasinya pada skill. Atau pada knowledge, atau pada ability, atau pada others. Nah, wawasan kebangsaan ini juga saya berkaitan dengan others ini. Bicara tentang perilaku. Nah, itu menjadi prioritas enggak? Di dalam kaitannya dengan kebijakan, program, dan kegiatan tadi. Kalau nggak jadi prioritas, mungkin bisa dikesampingkan ini sebenarnya. Yang justru skill, ability, others, skill, ability, knowledge ini yang penting. Ya kan? Karena nggak ada orang sempurna betul ini. Ya kan? Nggak ada. Makanya dari sekian itu yang memang mensupport untuk mencapai visi misinya apa? Untuk mencapai kebijakannya apa? Untuk mencapai strateginya apa? Kan gitu. Nah, yang kurang, misalkan nanti others-nya, itu yang diimprove. Ya namanya ada training and development. Nah itu mestinya ya kaitannya tetap ke situ, nggak boleh lepas. Nah kalau memang others ini dianggap yang penting, apa ya nanti others ini yang penting kaitannya dengan visi misinya nyambung? Belum tentu, ya kan? Kalau memang itu harus penyidik, apa yang penting perilakunya kan belum tentu. Ya makanya penyidik ya ahli menyidik kan gitu. Nah, ini kaitannya dengan visi misi, kaitannya dengan kebijakan, dengan strategi. Harus nyambung ke sana. Makanya human resource nggak boleh lepas dari strategic planning-nya satu organisasi, nggak boleh lepas. Yang dulu memang boleh lepas, karena dulu namanya human resource practice ya. Sekarang udah human resource management, beda lagi. Nah, oke ya, terjawab ya. Memang harus runtut itu, nggak boleh dicoplok-coplok gitu loh. Oh, maunya ini loh, nggak boleh. Kembali lagi. Mungkin Pak Slamet dikasih aja tantangan untuk judulnya The Black Box Human Strategic Management Case and KPK untuk Mas Taufik. Ya, itulah. Memang menarik. Setuju. Memang menarik. The Black Box, juga, jadi kotak hitamnya apa gitu. Nah ya, makanya kembali lagi dibedah aja dari strateginya dulu, visi misi ya, misi-misi, tujuannya, strateginya, policy-nya, kebijakannya apa. Dari kebijakan itu nanti akan berkembang lagi dia menjadi program, kegiatan. Nah, itu yang akan dibedah. Itu kaitannya dengan tupoksi nanti. Kegiatan programnya ini, kegiatan ini, orang yang bertanggung jawab tupoksinya seperti ini kan gitu, deskripsi pekerjaannya. Nah, dari situ aja. Mana dari 4 aspek tadi yang diprioritaskan. Nah, kalau itu 4 aspek yang diprioritaskan itu tidak semuanya bisa terpenuhi dengan baik ya. Nah, kalau dari 3 ini yang penting mungkin skill, abilities, knowledge-nya, ya ini kan bisa dikesampingkan dulu sampai di training and development. Tapi kalau itu yang prioritas, itu prioritasnya diruntut lagi ke atas. Visinya, misinya, dan seterusnya. Dari situ aja gampang. Gitu. Itu bisa dibedah semua kok di dalam dokumen manajemen strategik atau dokumen strategic planning-nya bisa dibedah kok, itu kelihatan kok. Gitu.
Di dalam strategic planning itu udah kelihatan programnya ini yang ngemban orangnya harus kayak begini, apa spesifikasinya. Nah ini lihat aja mana di antara 4 syarat ini yang penting. Kalau 4-4-nya suruh lengkap ya susah lah, nggak akan benar. Nah yang prioritas yang penting diambil, yang lain nanti diperbaiki. Dan itu nggak ada masalah. Baik, Oke Pak. ya. Luar biasa pencerahannya, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, memang harus begitu. Benar. Izin Pak Selamat. Yuk. Dengan Henny Pak. Iya Pak. Menarik sekali apa yang disampaikan Bapak, apalagi di kami yang sehari-hari bekerja di pemerintahan. Apa yang disampaikan Bapak tadi kayaknya hampir mengena semua di dunia kerja saya khususnya Pak. Di sini saya ingin mungkin sekedar sharing ya Pak. Kalau yang lagi menarik, yang lagi pembahasan terus di kami itu yaitu penyederhanaan birokrasi. Versi Kemenpan, seluruh jabatan pengawas itu eselon 4 kecuali Kasubag Umum itu akan dihapuskan. Begitupun pejabat administrator eselon 3. Ada di OPD tertentu kecuali sekretaris. Versi Mendagri sudah dinaikkan, beberapa OPD itu ada pejabat administrator atau eselon 3 masih tetap. Tapi di Kasubag Umum ada di Kasubag Umum aja dan sekretaris. Saya melihat di sini mungkin nanti dengan penyederhanaan birokrasi itu akan seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, dapat meningkatkan kinerja itu salah satunya dengan mengurangi biaya mungkin ya Pak. Jadi di sana nanti ada pengurangan jalur birokrasi khususnya. Kalau contohnya saja dalam hal surat menyurat atau disposisi antara pimpinan dan bawahan mungkin terbatas sampai hanya tiga jalur saja, tidak terlalu panjang. Apalagi di sekretariat kayak di kami itu bakal banyak hilangan. Nah, juga di sini Pak, apakah nantinya ini menurut pandangan Bapak, apakah ini nanti dinilai efektif? Karena ada beberapa pekerjaan itu yang harusnya dilakukan di pengawas justru dihapuskan dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini, Pak. Nah, dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini juga kami menilai bahwa nanti pejabat yang ditunjuk akan lebih harus meningkatkan kinerjanya karena juga berhubungan dengan peningkatan kinerja dengan reward. Dengan semakin sedikit istilah kita itu tempat duduk yang tersedia, jabatan yang tersedia. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, dari 2 dimensi ini, menurut Bu Eni, pendekatan aturan itu apakah di numerator atau numerator? Coba Ibu pelajari dari sini dulu. Ya. Apakah dia denumerator manajemen atau numerator manajemen? Semua untuk kinerja, kan gitu. Ya. Nah, sekarang yang kedua, memang di era good government, ini adalah konsepnya adalah apa yang disebut dengan services excellence, maunya. Ya, services excellence atau pelayanan prima kepada masyarakat atau publik. Ini organisasi publik. Apa yang dilakukan? Salah satu strateginya adalah strategi restructuring atau strategi streamlining. Itu 2 itu dalam kaitannya dengan struktur. Dalam memberikan pelayanan, strateginya agar efektif maka ada 2. Pertama adalah restructuring, penstrukturan kembali, dan yang kedua adalah streamlining, yaitu mempersingkat proses. Ini yang disebut dengan strategi pelayanan agar prima. Nah, pertanyaannya, ini sekarang kan restructuring, penstrukturan kembali. Nampaknya arahnya akan dibikin semuanya fungsional. Yang struktur dikurangi. Kenapa? Karena kalau fungsional yang dikembangkan adalah skill-nya, bukan knowledge-nya. Ya. Kalau dibilang manajemen, ya manajernya adalah nanti menjadi apa yang disebut dengan teknik skill-nya yang dikembangkan kalau fungsional. Ya.
bukan mengarah kepada managerial skill-nya, tapi technical skill-nya. Itu yang akan dibayar. Makanya nanti ada technical skill kenapa? Supaya bisa memberikan pelayanan secara prima gitu loh. Ini arahnya ke sana. Ya, restructuring-nya. Makanya kemudian ada isu nanti eselonisasi dihapus kemudian diganti fungsional, itu arahnya ke sana. Satu. Yang kedua memang arahnya ke ini, ke bagaimana mengurangi meng-cutting cost supaya biaya-biaya struktur itu berkurang. Apa biaya struktur? Tunjangan, mobil dinas atau kendaraan dinas, minyak dinas, rumah dinas hilang semua toh. Nah, ini digantikan, dikompensasikan kepada technical skill. Gitu arahnya ke sana. Ujung-ujungnya kepada services excellence sesuai dengan new public management itu arahnya ke sana. Ini pemikiran progresif dari para pengambil kebijakan tentang organisasi publik. Ya, karena dulu ada namanya PP 41 kan, nampaknya juga nggak lambat restructuring-nya, maka sekarang digenjot lagi dengan dialihkan ke fungsional itu karena PP 41 kayaknya nggak jalan secara efektif. Nah, gitu loh. Arahnya ke sana nampaknya. Ingat ya PP 41 dulu ya. Beberapa dinas digabung, di apa itu kacau semua kan malahan. Nah, sekarang tidak menggabungkan organisasinya tetapi memangkas sistem span of control-nya. Jadi rentang kendalinya yang diefektifkan gitu. Diciutkan baik horizontal maupun vertikalnya. Ini arahnya ke sana. Oke ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, silakan kalau masih ada. Oke, kalau nggak ada, cukup dengan sekian ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Siap, Pak. Cukup ya. Pak. Aduh, hostnya siapa ya, host ya? Halo? Dina? Halo? Halo, hostnya siapa nih? Kir. Di screenshot, Kir. Di screenshot, Oke. semua peserta dapat, jangan saya aja, screenshot. Semua peserta ikut. Oke. Ya. Sudah, belum? Nah, 1, 2, 3. Nah, Oke. kita nanti dikira nggak ada kuliah kalau nggak di screenshot, tidak? Oke. Nah, biar nampak semua, ini seger-seger. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Makasih Pak. Ya Pak. Oke, Insya saya Allah. live dulu ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kesehatan semuanya. Ya Ini di Pak. mana-mana baru naik Betul. semua ini. Ya, oke. Jaga-jaga. Terima Ya, Pak. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. Salam, kasih Pak. Salam, dah.